Halo, kembali lagi dengan saya Erik dari SimplyFX ya. Di video kali ini saya akan membahas cara entrian saya di GBP USD, yaitu kemarin hari Jumat di tanggal, sebentar saya cek dulu, di tanggal berapa ya nih ya, sebentar. Di tanggal 17 Mei ya, yaitu Jumat lalu. Kenapa saya entry buy di GBP USD, dan juga saya akan sertain berapa alasan kenapa saya entry buy dan juga penentuan SL dan TP ya. Nah, di sini ada terlampir, ini adalah channel Telegram saya ya. Bagi teman-teman yang belum bergabung, mau bergabung bisa klik di linknya, ada di deskripsi ya. Nah, ini adalah di jam 1:06 saya ada entry buy GBP USD ini di time frame M1. Buy di sini ada 3 atau 4 layer ya, 3 layer di sini, stop loss di bawah sini, lalu udah running profit ya. Ini di jam 1, lalu ada di sini di jam 17 ataupun jam 5 sore, retest agak dalam ya. Nah, ini dia. Sebentar saya besarin dulu biar nampak. Nah, di jam 17 lewat jam 5 lewat 17 menit ya. GBP USD di time frame M30 ini adalah chart trading view saya ataupun yang dibuat oleh saya sendiri ya. Jadi sebelumnya ini disclaimer ya. Ini saya hanya bagiin perspektif saya, jadi mohon dikaji ulang ya. Nah, ini kenapa saya entry buy. Ini pas kebetulan saya screenshotnya vertikal ya. Lalu di jam 8 malam 20.03 ya, jam 8 lewat 3 menit. Nah, ini dia udah running ya, running naik ke atas, dan ini goal ya, ini goal. Sebentar, ini dia udah lewat ya alert saya. Sebentar, maaf agak lambat ya. Ini dia. Nah, ini M30 ya. Nah, ini udah mendekati ke TP. Ini close high sebelumnya ya. Ini dia. Lalu ini apa ya? Nah, ini dia mendekati ke TP, yaitu TP saya di 1.27. Oke, itu ya tampilan screenshot saya yang sebelumnya yang di hari Jumat. Nah, lalu saya buka aja langsung di trading view. Nah, kenapa saya entry buy di alasan di sini ya, dengan dapat risk to reward rasio 1:3,8. Nah, saya besarin dulu dari chartnya di time frame besar ataupun di time frame H1. Saya pakai bar replay aja biar teman-teman bisa nampak lebih jelas ya. Ini dia. Ini kemarin saya ada trade juga, yaitu di tanggal 14 Mei ya. Ini udah take profit. Saya hide aja dulu. Nah, ini dia saya tunjukin buat teman-teman basic saya, yaitu semua tentang analisa teknikal, dimana kenapa saya entry buy. Nah, nampak ya teman-teman bisa lihat dari sekilas kasat mata seperti ini adalah tren yang market yang masih ada kenaikan, di mana ini ada membuat swing high ini lebih tinggi dari high sebelumnya, yaitu di sini ya. Ini udah ke breakout ya, high yang di tanggal 3 Mei. Nah, ini breakout, lalu harga koreksi waktu itu. Ini dia yang koreksi yang saya maksud, yaitu di sini harga koreksi turun. Di bawah sini ini ada zona demand ataupun zona permintaan ya, zona demand di H1. Ya benar, sebentar saya tulis, demand itu ada permintaan. Kenapa di sini disebut permintaan? Karena membuat harga ada melanjutkan kenaikannya ya. Di sini dia. Ini adalah demand H1. Oke. Lalu saya masuk pindah ke time frame lebih rendah di time frame M30. Setelah harga turun koreksi, dan harga turun koreksi ya sampai ke tanggal 16 Mei hari Kamis, nampak di sini harga tertahan, yaitu di sini harga tertahan membuat pergerakan kenaikan ya. Ini dia dimana membreakout struktur kecil di time frame rendah, yaitu di sini.
Nah, mungkin di time frame M30 nggak nampak jelas, saya pindah ke time frame M15 ya. Nah, ini di sini di time frame M15 kenapa ini masih tren penurunan? Karena penurunan ini adalah koreksi untuk di time frame besar ataupun di time frame H1 ke bawah ya. Di time frame H1 ataupun di M30 ini low high M30. Nah, ini dia low high M30 yang breakout membuat swing high yang lebih tinggi. Jadi bagi teman-teman kalau belum paham tentang pemakingan struktur market di time frame rendah ataupun beberapa multiple time frame, bisa cek YouTube saya ya, yaitu di bagian struktur market. Nah, ini dia membuat swing high yang lebih tinggi, lalu harga ini di hari Kamis ya, tanggal 16 Mei di sini ada market sideways. Nah, market sideways setelah itu saya pindah aja ke time frame 30 ya biar lebih cepat dan juga mempersingkat waktu. Nah, entrian yang pertama di jam 17 di sini ataupun di jam 1 siang ya, di sini saya ada entry buy. Ada entry buy 2 kali ya. Sebentar, saya objek 3. Bukan, ini yang kena stop loss. Nah, ini dia. Maka ada 2 kali tip buy ya. Saya sebentar tunjukin dulu XAU UXD, yaitu di sini di jam 1 siang. Nah, ini dia jam 1 siang. Ini saya hide dulu, saya fokus ke yang kemari ya. Lalu nah, harga sempat pullback lebih dalam ataupun retest lebih dalam. Ini adalah struktur low di M30. Selagi low ini belum terbreakout, maka kemungkinan besar bisa saja masih ada potensi kembali kenaikan, ataupun misalnya gagal, artinya harga ini mau turun koreksi lebih dalam kembali ke zona demand H1 yang kotak besar ini. Nah, lalu saya tunggu konfirmasinya apa secara price action ya, seperti biasa. Nah, ini dia di time frame M30 konfirmasinya yaitu mana? Ini dia, saya tunjukin buat teman-teman. Oke, ini dia, saya kotain. Nah, secara price action mengambil liquidity orang-orang yang di bawah sini, dan juga ada satu candle bullish engulfing ini sebagai konfirmasi entrian saya. Nah, di jam 5 sore, dan penentuan stop loss saya yaitu saya buat di ini, saya besarin dulu, yaitu di stop loss di bawah low M30 kurang lebih sekitaran 12-13 pip. Dan untuk take profitnya ya, teman-teman bisa lihat take profitnya saya buat di 1.27. Ini dia 1.27. Ini apa? Ini adalah swing high di H1. Ini adalah swing high H1. Maaf, ini agak kecilan ya. Ini saya besarin dulu biar nampak jelas. Nah, lalu harga sempat juga pullback ya. Pullback lagi, menguji zona ini, dan open sesinya New York ya. Kita tahu GBP USD ini lumayan volatil di jam London, dan juga sesinya New York di jam 7 malam udah mulai masuk ke sesinya New York ya. Dan ada pergerakan kenaikan. Ini dia pergerakan kenaikan yang membreakout struktur kecil lagi yang di sini. Ini adalah swing high M30. Maka kenapa saya ada set alert di sini ya? Bagi teman-teman mungkin ada bingung ya, kenapa ini apa? Ini adalah tampilan fitur dari alert dari TradingView. GBP USD closing 1.26800. Nah, ini dia 1.26800.
Ini adalah struktur high di M30. Di sini saya close partial set DLP. Kenapa begitu? Karena jika kalau ada kelanjutannya kenaikan, mesti mampu nge-breakout struktur high M30 ini, di mana artinya ada kelanjutan kenaikan di mana akan membentuk struktur high yang baru, yaitu high baru daripada high sebelumnya ini. Lalu nampak pergerakan kenaikan dan melanjutkan sampai ke TP di high H1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk recap trade saya, kupas tuntas alasan saya kenapa saya entry buy di GBP USD. Ini adalah setup intraday yang itu memerlukan waktu kurang lebih sekitaran, sebentar saya coba hitung, dari sini kemari sekitaran 5 jam. Trade di jam 5 sore, TP-nya yaitu di jam 10 malam. Jadi itu penutupan pasar kemarin di hari Jumat, saya take profit dengan potensi profit 1/3,R. Artinya resiko saya misalnya $5 ya, berarti ada potensi profit 3,8 kali 5 kayak gitu. Jadi semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman. Jika kalau teman-teman suka dengan konten saya tentang trading ini, boleh bantu like, share buat teman-teman yang lain ikut belajar. Dan juga jangan lupa jika kalau teman-teman mau diskusi atau mau bergabung di channel Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Sekian aja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya ini.